Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratin mustaqim wa faddalana bi dinihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linawri ila wajhil karim. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السنن العظيم وعلى آله وأصحابه أولى الجنة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين ودورة المؤمنين رحمكم الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. معاشر المسلمين جماعة المسلمين dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puja puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk duduk di tempat yang penuh berkah ini, berkumpul insyaallah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan duduknya kita di tempat ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, di waktu yang penuh berkah ini, duduk insyaallah dengan orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan bila kita keluar dari tempat ini melainkan yang punya hajat Allah berikan segala hajatnya, yang lagi sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang lagi kesulitan dalam masalah hidupnya Allah berikan jalan keluar. Insyaallah perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua dikumpul dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan ini. Salawat dan salam senantiasa kita berikan terhadap junjungan kita, kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya yang sudah memperjuangkan agama Islam ini sampai kepada kita saat ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengirim kita semua di tengah aktivitas dunia kita. Yang mungkin di antara kita ada orang-orang yang memutuskan hidupnya untuk menafkahkan keluarganya, menafkahi orang-orang yang hidup bersama dia, orang terdekatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah kumpulkan kita kembali dalam pelaksanaan perayaan Jumat yang penuh berkah. Sekali lagi kumpulnya kita di tempat ini bukan hanya sekedar kewajiban sebagai seorang mukmin, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban datang melaksanakan sholat Jumat atas selesai kita sebagai seorang mukmin, akan tetapi duduknya kita di tempat ini adalah menunjukkan bagaimana kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Jumu'ah Allah menyebutkan kepada kita, menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzikrihi. Dalam ayat Al-Qur'an ini
Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina ya muhammadan ayyuhal mu'minun hatta dalam bentuk mengajak kepada kita semua yang memakai kalimat alladzina yang artinya merata, mau dia besar kecil tua muda panggilan ini disegerakan merata untuk kita semua. Artinya panggilan yang mengajak kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Dalam bentuk takdir menyebutkan bahwa ketika Allah menyandingkan satu hal dengan masalah iman, maka itu menunjukkan tentang kadar iman. Artinya ketika kita menghadiri pelaksanaan sholat Jumat seperti ini, itu menunjukkan bahwa keimanan kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin bertambah iman seorang mukmin, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, ketika panggilan sholat Jumat lantas Tuhan menyeru kepada mereka, menyeru untuk datang melaksanakan Jumat, tapi ternyata dunia lebih indah dan lebih mewah di mata mereka sampai panggilan Allah pun dianggap sebagai panggilan biasa, lantas tidak mensegerakan kakinya untuk melaksanakan sholat Jumat atau perkara tentang sholat. Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Imam Nasa'i, beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur keras kepada mereka orang-orang yang ketika panggilan sholat Jumat lewat ayat ini ada hadis Nabi yang menegaskan bagi mereka orang-orang yang ternyata dunia sudah tertutup, kedua menutup mata mereka, menebas hati mereka terhadap cinta kepada akhirat dan lebih mengabadikan dunia dibandingkan dengan akhirat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Masalah dalam jumlah menjadi orang Allah Taala. Barang siapa yang meninggalkan pelaksanaan sholat Jumat sebanyak 3 kali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah kunci hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik dalam muwaffaqahnya menyebutkan, kalau dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan kalau mereka yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali lantas secara sengaja kemudian Allah kunci hatinya, kata Imam Malik dalam kitabnya Muwaffaq menyebutkan kalau ada orang sudah dikunci hatinya oleh Allah, jangan harap Anda meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karenanya hadirnya kita melaksanakan sholat Jumat seperti ini adalah menunjukkan kadar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini, Anda melangkahkan kaki, lantas hadir di awal, duduk mendengarkan khutbah, lantas tidak bercerita ke kanan ke kiri, fokus dengan apa yang dikatakan khatib, maka Anda mempunyai pahala tersendiri. Bukan berarti Anda datang kemari melelahkan waktu untuk Allah, duduk mendengarkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang mukmin di dalam melaksanakan ibadah. Duduknya kita di tempat ini bukan hanya sekedar membuang waktu, akan tetapi ada pahala yang Allah sediakan untuk mereka orang-orang yang mau berjuang untuk dirinya, mempersiapkan bekal untuk nanti akhiratnya. Karena perjalanan kita untuk di dunia ini tidaklah begitu panjang, bahkan bisa disebut dengan begitu ringan. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, di perjalanan singkat ini sudah sampai di mana bekal kita yang kita sediakan untuk perjalanan yang begitu jauh. Maka saya selalu hati mengajak kepada para hadirin, mengajak kepada para kaum muslimin, ayo lewat khutbah ini saya mengajak untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hati adalah betul-betul meletakkan rasa takut kepada Allah jalla wa ala, baik secara sendiri ataupun dikala di hadapan orang banyak. Karena dari dalam waktu yang terjadi, orang kadang terlihat lebih soleh kalau di hadapan orang lain, kadang terlihat lebih alim kalau di hadapan orang banyak. Ketika di hadapan orang banyak,
Halayak begitu besar, sholatnya diperpanjang, sedekahnya diperbanyak, ibadahnya digugurkan. Tapi ternyata saya kemudian saya agak paling mengesankan ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Ternyata diri kita ini lebih asyik bermaksiat dalam keadaan sendiri karena tidak ada orang yang melihat tatkala kita melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kalau meletakkan takwa kepada Allah, maka letakkanlah rasa takut itu jeram wakilnya, baik ada dalam keadaan sendiri ataupun ada dalam keadaan orang lain. Karenanya lewat khutbah ini saya mengajak kita senantiasa mengoreksi hidup dan kehidupan kita. Sepandai-pandainya kita dalam mengolah dunia, belum tentu kita pakai dalam mengolah untuk perkara akhirat kita. Makanya sering ulama mengatakan dunia laisa darul qarar wa inna darul firar. Dunia ini bukan tempat menetap, tapi tempat untuk ditetapkan. Maka sebaik-baiknya amal yang kita laksanakan di dunia ini semata-mata adalah bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkanlah segala apa yang sudah menjadi kewajiban kita, terutama perbaiki hidupmu dan sholat. Karena di berapa banyak orang yang meminta kepada Allah, ditemukan dalam hal hidupnya kadang mengeluh meminta kepada Allah, kenapa hidupnya begitu sangat susah, diberikan musibah tidak sudi berganti, tidak pernah ada habisnya musibah. Minta kepada Allah dikeluarkan dari masalah. Tapi apa kata ulama mengatakan, kalau Anda mau dirubah hidup Anda lebih baik, maka perbaiki, terutama adalah perkara sholat. Kalau mau dibuat hidup Anda lebih baik, maka perbaikilah tentang sholatmu. Lihat lagi, kalau sholatmu sangat sulit, maka jangan salahkan kalau hidupmu begitu sulit. Karena ketika Allah melihat perubahan seorang hamba lewat sholatnya, disitulah Allah menjadikan perkara kehidupan akan menjadi lebih baik lagi. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua yang sudah menyempatkan waktu saat ini tidaklah kita keluar kecuali Allah menandakan rasa takut di dalam hati kita. Dikarenakan rasa takut inilah yang akan membuat hamba itu semakin dekat dan bahkan membuat hamba itu semakin jauh. Kalau hilang rasa takut kepada Allah, maka sering kita ingatkan bahwa tidak ada kata yang paling pantas kita utarakan kecuali kalimat bersyukur kepada Allah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, Pak. Anda diberikan kenikmatan oleh Allah begitu banyak, tak akan pernah terhitung berapa banyak Allah berikan kenikmatan kepada kita. Tapi apa? Ketika di samping Allah berikan kita kenikmatan, ternyata kemaksiatan kita lebih besar dibandingkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Karenanya berapa kali Allah tegur lewat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika umatnya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ibrahim disebutkan, mereka bertanya kepada Allah, sudah sampai mana Allah pandang kepada mereka sehingga harus menuntut segala hal, harus ditandingkan dengan Allah. Sudah sampai di mana pemberian Allah kepada mereka? Maka Allah menjawab kepada Ibrahim, dikatakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa a'lamu kulli ma ja'altukum, wahai Ibrahim, katakan kepada umatku tentang apa yang mereka mau tanyakan kepadaku, tanya sama mereka, bilang sama mereka, katakan apa kata Allah mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, katakan ke umatku, wahai Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau andaikan kalian kumpul satu di dunia, itu bagaimana kenikmatan Allah, maka niscaya tidak akan pernah ada satupun yang dapat menghitung bagaimana besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Akan tetapi Allah ingatkan kepada Nabi Allah Ibrahim, innal insana latzalumun kafar. Manusia itu tidak pernah lepas dari dua sifat. Yang pertama adalah sifat yang zalim, dan yang kedua adalah sifat mengingkari akan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Anda diberikan telinga dipakai untuk mendengarkan Al-Quran, tapi lebih banyak memfokuskan telinganya
mendengarkan aib saudara-saudaranya. Akhir zaman seperti ini aib begitu besar. Allah buka aib itu bersatu. Padahal kalau mau dibilang mulia dengan Anda wahai pejabat, mulia dengan Anda wahai orang kaya, bukan karena kemuliaan Anda, tapi Allah tutup aib Anda. Kalau Anda saja Allah buka aibmu, maka Anda tidak akan pernah mulia di hadapan manusia. Anda menjadi mulia dikarenakan aib Anda ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sifat manusia adalah zalim, tidak pernah meletakkan semua bentuk taat sesuai dengan ketaatan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah sifat manusia adalah meningkat kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberikan rahmat, dibilang Allah dan yang Maha Dermawan. Ketika diberikan musibah, dikatakan Allah dan yang Maha Menjadi hamba-hambanya. Padahal yang membuat kita menjadi sesat dan tersesat adalah perilaku dan kepribadian kita masing-masing. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang duduk saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalani taubat sebelum hajat menjemput kita, sebelum kita menutup hidup kita. Semoga Allah perkenankan kita hidayah masuk ke dalam hati kita, dipermudah kita untuk melakukan taat dan meninggal dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, amin. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين ودولة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله خلقكم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بذرية الإنسان بذرية جنه وإنسه. قال الله تعالى قائلا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على الخلفاء الراشدين الذين كنتم في الحق وكانوا بعلم سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيد الشباب أهل الجنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأطلب الكبرى سيدنا فاطمة الزهراء والرحيم البتول سيدنا عائشة الكبرى وأمهات المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى وبقية الأمهات والصحابات والتابعين علينا وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب دعوات غافر الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء والشر والمنتظر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه على نعمتكم واسألوه من فضل ربكم ولذكر الله أكبر والله أعلم بما تعملون.